Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah, Kampung Cikarang, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau. Semoga hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat cuma dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau, yang apabila kita meminum air tersebut untuk selamanya, kita oleh Allah tidak akan diberi rasa dahaga lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 20 di bulan Syaban 1444 Hijriah, yang berarti bulan suci Ramadan kurang lebih sekitar 10 hari lagi akan segera tiba. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah di dalam taat ibadah kepada Allah selama masa hari raya, dan selalu diberikan sehat walafiat, dohir batin, dan diberikan pertolongan untuk dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, dan ibadah kita kepada Allah, terutama nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buka pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umur kita surah Al-Fatihah dan dengan bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita. Juga kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, kita dan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia dan lebih-lebih urusan ibadah kepada Allah. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit pikirannya maupun sakit batinnya, sakit apapun, semoga oleh Allah dengan barokah Fatihah oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Betilkan diyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Bapak ya halal masani fahajarul yumni gamad wastati'u bijamali fahabi husni tabarrak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Marhaba
Apabila kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, di dalam hati kita ada perasaan gembira, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia karena akan tiba bulan suci Ramadan. Perasaan senang di dalam hati karena bulan suci Ramadan akan segera datang. Itu menunjukkan dan itu menjadi manifestasi, menjadi bukti bahwa di dalam hati kita masih ada iman. Dan insya Allah iman yang ada di dalam hati kita oleh Allah disempurnakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima keimanan yang sempurna. Sementara iman yang rusak, apalagi imannya yang sudah batal, disebabkan berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan munkar, perbuatan zalim, dan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemurtadan, maka sudah barang tentu imannya oleh Allah akan ditolak. Dan kita mengharapkan iman Islam kita juga ihsan kita diterima oleh Allah. Sebab itu menjadi kunci. Kalau iman Islam kita diterima, insya Allah amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia,
insya Allah itu akan dihargai oleh Allah, akan diberikan pahalanya masing-masing di dalam surga apabila imannya diterima. Tapi kalau imannya ditolak, seluruhnya menjadi sia-sia. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, doa yang paling utama yang diminta oleh keluarga yang meninggal dunia kepada orang-orang Islam apa coba? Semoga almarhum diterima iman Islam. Itu yang paling utama. Karena di situ kuncinya. Imannya diterima, maka amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya yang telah dikerjakannya akan ada nilainya. Tapi kalau imannya ditolak, nggak ada nilainya sama sekali. Semuanya menjadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Man, barang siapa saha-saha jalmi fariha yang merasa gembira, yang merasa senang, yang merasa bahagia biduhuli Ramadan dengan sebab akan masuknya, akan datangnya, akan tibanya bulan suci Ramadan, harrama, ini pakai mudhoaf, ini binanya bina mudhoaf, harrama menggunakan tasdid di atas huruf ro, harrama. Kalau menurut ilmu sorok itu mengikuti wajah ala yupak ilu tak ilan, bahwa mupak ilu wajah kamu pak alun pak illa tupak ilmu pak alun mupak alun farroha yupak rihu farhatan. Kemudian harroma yuharrimu tahriman, farroha yukarrihu takrihan. Nah, jadi harrama itu mengandung arti niscaya benar-benar akan mengharamkan. Sopo Allahu Allah alaihi kepada orang tersebut, yaitu kepada orang yang hatinya gembira dengan sebab bulan suci Ramadan akan tiba. Allah mengharamkan kepada orang tersebut jasadahu akan jasadnya, akan tubuhnya, akan badannya, alan niron dari sentuhan api neraka. Badan kita, tubuh kita oleh Allah akan diharamkan tersentuh api neraka apabila di dalam hati kita ada perasaan senang, ada perasaan gembira, ada perasaan bahagia karena bulan suci Ramadan akan segera tiba. Tapi jangan salah persepsi, jangan salah pemahaman, apalagi gagal paham. Oh, kalau begitu kita cukup gembira aja deh. Bulan Ramadan mau datang nih. Begitu masuk Ramadan kagak puasa lu. Goblok banget itu mah. Oh, itu mah. Bukan begitu maksudnya, coy. Itu salah pemahaman, itu gagal paham itu. Gagal total, batot itu. Emang modal ke surga cuma gembira doang baru mau datang. Puasa kagak, sholat kagak. Nah, itu salah pemahaman, salah persepsi. Makna gembira di sini dengan sebab datangnya bulan Ramadan, di balik kegembiraannya dalam hati ada niat yang tertanam akan meningkatkan kualitas keimanannya, akan meningkatkan kualitas ketakwaannya, akan meningkatkan prestasi ibadahnya di bulan suci Ramadan. Jadi ibadahnya di mana tambah getol, tambah rajin, tambah giat. Kenapa? Tambah getol, tambah rajin, tambah giat. Karena dia tahu bahwa di bulan Ramadan Allah banyak menyediakan pahala-pahala besar. Allah banyak menyediakan pahala-pahala mulia. Allah banyak menyediakan pahala-pahala agung. Nah, dia gembira tuh. Dan dia ingin meraih pahala besar itu dengan cara meningkatkan ibadah di bulan suci
dengan cara menjalankan kewajiban puasa Ramadan, dengan cara melaksanakan tarawih di malam harinya, dengan cara banyak bertadarus, banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak bersedekah, banyak beramal soleh, banyak berbuat amal kebaik. Nah maksudnya begitu, bukan modal gembira doang, puasa kagak. Tolong banget itu mah, lokon itu mah, gagal paham deh, gagal paham. Bukan begitu maksudnya. Jadi kita cukup gembira aja deh Ramadan tiba nih, tapi nggak usah puasa lah. Masa begitu? Itu salah pemahaman. Makanya kalau ada seorang ustaz, seorang ajengan, seorang kiai, seorang ulama, kalau menyampaikan hadis ini harus dijelaskan sampai detail, sampai jelas itu, sampai orang paham. Jangan sampai orang salah paham. Sebab hadisnya berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang hatinya merasa gembira karena Ramadan mau datang, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Asik oi, Ramadan mau datang, saya senang gembira. Begitu datang Ramadan kagak puasa. Bukan begitu maksudnya. Ini harus dijelaskan. Kadang-kadang kan nggak dijelaskan, cuma begitu doang. Barang siapa yang hatinya merasa gembira karena bulan Ramadan mau datang, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Titik, udah sampai situ doang. Nggak dijelaskan. Nanti takutnya orang salah paham, salah mengartikan, salah pemahaman, bahaya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, sorga rindu kepada 4 golongan. Beliau bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Sorga rindu kepada 4 golongan manusia dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 golongan umatnya Nabi Muhammad yang dirindukan oleh surganya Allah, yang kedatangannya di surga sangat ditunggu-tunggu, yang kedatangannya di surga sangat dinanti-nanti. Oleh siapa? Oleh para penghuni surga. Siapa mereka para penghuni surga? Yaitu para malaikat yang ada di dalam surga, para bidadari yang cantik jelita bermata jeli yang ada dalam surga. Mereka semuanya sangat menunggu, sangat menanti, merindukan kedatangan 4 golongan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang 4 golongan ini buka jangan? Buka. 1, 2, 3, 4. Udah selesai. Kopi dulu. Ini kayaknya udah begini habis ngaji ngopi mantap banget ya. Apalagi makan sama sate ya. Wah mantap banget. Oi. Nah, yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah, kata Nabi, talil Quran. Talil Quran artinya orang yang suka membaca Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Yang apabila dibaca itu Al-Quran, maka membacanya jadi ibadah. Jangankan 30 juz, jangankan 114 surah kita baca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran
satu surah saja, jangankan satu surah, kita baca Quran satu ayat saja, itu ibadah. Bahkan setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu ibadah dan berpahala setiap hurufnya. Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'ana wa huwa fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin. Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran, yang membaca kalamullah yang ada dalam kitab suci Al-Quran di dalam sholat, maka baginya akan mendapatkan pahala dari setiap satu huruf yang dibacanya itu 100 kebaikan, 100 pahala dari Allah. Tuh, jadi kalau kita baca Quran itu setiap hurufnya dikasih pahala, setiap hurufnya dikasih kebaikan oleh Allah, kebaikannya 100 kebaikan. Setiap hurufnya nih kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat Quran, surat Al-Fatihah, ayat yang pertama. Kalau kita niatnya baca Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya Quran, kita udah dapat pahala. Coba hitung, Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19 huruf. Dari mulai huruf ba sampai huruf mim terakhir, itu jumlahnya 19 huruf. Satu huruf akan dikasih pahala 100 kebaik. Berarti 100 kali 19 berapa? Hah? Ada yang bilang 1900, ada yang bilang 19.000. Ini mana yang benar ya? Nah, 100 itu kan nolnya 3, 2, 3.000. 1 nolnya 2 kali 19, berarti 1 kali 19 tambah 02. Ya, berarti angka 19 nolnya ada 2, berapa? 1900. Iya, 1900. Bukan 19.000, bukan. Kalau 19.000 mah nolnya 3. Tuh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, itu Allah kasih kita pahala yaitu 1900 kebaikan. Kemudian dilanjut, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, terus sampai ayat yang ke-7. Itu jumlah seluruhnya 141 huruf. Berarti 141 huruf kali 100 berapa tuh? Udah malas hitungnya udah banyak jawabannya ya, simpel. Belum baca surat setelah Fatihah, Masya Allah pahala. Apalagi kalau Al-Quran itu kita baca di bulan suci Ramadan, di mana kata Nabi setiap satu kebaikan membaca Quran itu kebaikan yang disukai oleh Allah. Bahkan ibadah yang paling afdol, yang hukumnya sunnah, yang dilakukan oleh lisan adalah membaca Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, afdolul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdol, yang hukumnya sunnah adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Membaca Quran itu kesukaan Rasulullah, kesukaan para wali, kesukaan para sahabat, kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang soleh. Nah, kita ikuti tuh kebiasaan orang-orang soleh membaca Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dibalas 1000 kali lipat ganda. Jadi kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih besar lagi daripada pahala baca Quran di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Makanya ketika bulan Ramadan datang, jangan sampai kita nggak baca Quran. Sayang nggak dimanfaatkan. Keutamaan baca Quran di bulan suci Ramadan tidak diambil, tidak diraih, tidak dimanfaatkan. Baca Quran ya minimal selama 1 bulan di bulan Ramadan, khotam 1 kali khotaman. Ya syukur-syukur sih bisa 3 kali atau 4 kali khotaman, minimal 1 kali khotaman. Ada yang nanya sama saya,
Gimana kalau umpama saya pengen baca Quran di bulan suci Ramadan, tapi baca Qurannya saya nggak bisa. Kira-kira saya bisa nggak baca Quran? Ya nggak bisa, kan nggak bisa baca Quran. Ya. Nah, tapi saya pengen dapat meraih pahala besar membaca Quran di bulan Ramadan. Gimana caranya? Ini saya kasih solusi nih. Daripada kita nggak bisa baca Quran, atau baca Qurannya belum lancar, atau baca Qurannya belum fasih, atau baca Qurannya kita merasa masih banyak salahnya, daripada nanti baca Quran banyak salahnya jadi dosa, udah nggak usah baca Quran. Ya, nggak usah baca Quran. Daripada nanti bacanya salah, kan baca Quran kalau salah dosa ada keterangannya. Kalau Al-Quran bigori tajwid bahwa asimun, barang siapa yang membaca Quran tanpa menerapkan ilmu tajwidnya, ijhar idghamnya, iklabnya, ikhfanya dan mad sebagainya, maka dia dosa. Karena Al-Quran bukan bacaan biasa, bukan bacaan seperti koran, seperti majalah, seperti WA dan sebagainya. Al-Quran itu kalamullah. Baca Quran aja harus pakai ilmu, yaitu ilmu tajwid. Nah, saya kasih solusi nih, biar enggak terlewatkan pahala besar dari pahala membaca Quran di bulan Ramadan. Saya kasih solusi. Udah cukup baca kulhu. Gimana bacanya? Bacanya bukan begini, bukan kulhu, bukan. Baca surah Al-Ikhlas 4 ayat. Masa surah ayat nggak bisa? Kalau umpama baca surah Al-Ikhlas aja 4 ayat nggak bisa, ini terlalu. Ngaku orang Islam terlalu. Berarti bener-bener tarang ngaji itu juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah itu aja baca. Baca sebanyak-banyaknya. 1000 kali ke, 2000 kali ke, 3000 kali ke, terus baca sebanyak-banyaknya. Kalau umpama orang lain tak harus baca Quran 1 jam, misalnya dapat 2 juz, ya kita baca kulhu selama 1 jam. Dapat berapa ribu? Hitung aja sendiri. Pakai tasbih. Ya, udah baca kulhu aja. Insya Allah baca kulhu benar-benarnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus baca diulang-ulang terus sampai dapat ribuan. Supaya kita dapat fadilah, dapat keutamaan, dapat keistimewaan, dapat pahala besar dari pahala membaca Quran di bulan suci Ramadan. Kalau kita baca Qurannya belum lancar atau baca Qurannya masih banyak salahnya, udah aja baca dulu. Insya Allah biar aku baca dulu lagi lain ambung keterlaluan. Nah, itu tahlil Quran, itu golongan pertama yang dirindukan oleh surga. Artinya seluruh penghuni surga, yaitu para malaikat yang jumlahnya tidak bisa dihitung, dan para bidadari yang cantik jelita bermata jeli, yang tubuhnya belum pernah tersentuh oleh makhluk apapun, yang keringatnya aja wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu keringatnya doang. Masya Allah. Itu mereka merindukan, menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan orang Islam yang ketika hidup dalam dunia suka membaca Quran. Ini kalau kita lagi pusing, lagi ruwet, lagi galau, gundah, gulana, resah, gelisah, pikiran kacau, hati enggak para rubuh bahasa Indonesia naon sih? Enggak karuan hati enggak karuan, bahasa Indonesia broken heart. Iya, gaje. Broken heart, hatinya lagi berantakan, lagi hancur hatinya. Udah ambil air wudhu, baca Quran, insya Allah sembuh. Baca Quran, apalagi kalau kita paham maknanya, paham isinya. Karena ketika seorang hamba Allah baca Quran, itu Allah menurunkan rahmatnya kepadanya, menurunkan ketenangan. Kenapa itu jadi obat? Karena ada lagunya. Kau jangan lagunya apa enggak? Bukan itu. Oh, udah mau dia coba baca ke lagu omanya. Saya dulu ya. Bila hati sedang sedih karena dilanda duka,
Bila hati rasa pilu merana dirundung rindu, ambillah air wudu lalu membaca Al-Quran. Insya Allah sembuh. Karena Al-Quran mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kalau umpama kita nggak bisa memposisikan diri kita di golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga, yaitu talil Quran, gemar membaca Quran, kita umpama belum bisa memposisikan di golongan pertama, masih ada golongan kedua. Siapa tahu kita bisa di golongan kedua masuk ya. Jangan berkecil hati. Siapa tahu kita bisa masuk di golongan kedua. Siapa golongan kedua? Kata Nabi, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidhil lisan. Orang yang pandai menjaga lisan. Lisan ini alat untuk bicara, alat untuk berkomunikasi, berkata-kata, berucap, ngomong. Maksudnya orang yang pandai menjaga omongannya, pandai menjaga ucapannya, pandai menjaga pembicaraannya, perkataannya dijaga, tidak mau mengeluarkan kata-kata tercela, dijaga, tidak mau mengeluarkan kata-kata yang mengandung dosa, seperti kata-kata bergibah, menggunjing orang lain, seperti kata-kata bernamimah, mengumpat orang lain, atau mengadu domba orang lain, seperti kata-kata kadzib, berdusta, berbohong. Benar-benar dijaga ucapannya, tidak mau mengeluarkan kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang mengandung maksiat, tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, benar-benar dijaga. Nah orang seperti ini dirindukan oleh surga. Terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, kita harus bisa menjaga ucapan kita. Jangan sampai puasa tapi ngomongnya sadaik-daik, ngomongnya sadaik-daik, menyinggung perasaan orang, menyakiti orang, marah-marahin orang, sampai keluar kata-kata, sampai nama-nama binatang semua sebutin. Anjing lu, babi lu, ngepet lu, keluar semua. Padahal lagi puasa, awas hati-hati. Sedang puasa tidak mampu menjaga lidahnya dari berkata bohong. Puasa ya puasa tapi berbohong jalan terus. Nah orang yang seperti ini, walaupun puasanya nanti pahalanya hilang. Rasulullah bersabda, "Hom satu asyatu itu saum, ayat tilu sawabahu." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menghilangkan pahala puasa. Pahala puasanya hilang walaupun puasanya secara ilmu fikih. Yang 5 perkara tersebut, pertama al-kidbu, berkata dusta atau berbohong. Awas hati-hati, sedang puasa jangan sampai kita berbohong. Sayang puasa kita, capek-capek kita, nahan lapar, nahan haus, ya, ningali keadaan ditahan, mengetap. Sayang kalau pahala puasanya hilang. Jangan sampai kita berdusta dalam puasa. Tahan lidahmu dari berkata dusta, dari bergibah, menggunjing orang lain, dari bernamimah, mengumpat orang lain, dari berkata sumpah palsu, dari perkataan-perkataan tercela, perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Tahan lidahmu, karena apabila kamu mampu menahan lidahmu dari perkataan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, kata kamu telah mampu mengalahkan syaitan. Kata Nabi, Pak, innaka bidzalika taglibus syaitan. Kamu telah mampu mengalahkan syaitan. Itu golongan yang makanya di bulan suci Ramadan, yuk kita banyak menggunakan lisan kita untuk bertadarus Al-Quran, untuk membaca Quran. Sebab orang kalau lagi baca Quran, nggak mungkin dia berdusta, nggak mungkin lisannya berbohong. Orang kalau lagi baca Quran, apalagi fokus khusyuk,
dicamkan maknanya, dihayati, diresapi isinya. Nggak mungkin lisannya menjelekan orang lain. Terpelihara lisannya ketika lisannya digunakan untuk membaca Quran atau ketika lisannya digunakan untuk berzikir. Gitu, jangan sampai. Perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir, perbanyak bersolawat, perbanyak bertasbih. Di antaranya tasbih al-baqiyatus sholihat, tasbih yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau bapak-bapak mau, itu amalkan tuh tasbih itu tiap hari. Jangan putus selama hidup di alam dunia. Amalkan kalau mau sebanyak 360 kali tiap hari. Kalau mau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus sampai 360. Amalkan tiap hari tuh selama hidup dalam dunia sampai meninggal dunia. Amalkan. Bapak akan tahu apa fadilahnya, apa keutamaannya. Bapak akan tahu setelah Bapak mengamalkan. Jangan mengamalkan dulu, udah nanya apa fadilahnya. Tahu aja kita mah, jangan gawe kita yakin kuliah seberapa. Gawe itu sing benar. Nanti fadilahnya Anda akan tahu sendiri seperti apa, akan Anda rasakan. Gitu. Kalau mau silakan amalkan tuh. Itu amalan saya itu. Tiap hari 360. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Tiap hari 360. Coba mampu enggak? Coba dulu. Jangan dulu bilang enggak mampu. Aduh, enggak mampu ah. Coba dulu. Subhanallah nanti kalau lagi wiridan tasbih itu jangan pakai lagam kelamaan, jangan pakai nada kelamaan, nanti sejam baru dapat 5. Kelamaan pakai nada mah udah biasa aja. Target 360. Mewiridkannya pakai nada lagi. Wah, kapan selesainya? Mual bener. Nah, kalau pakai nada mah tuh buat puji-pujian menjelang maghrib, menjelang subuh, nggak apa-apa. Itu golongan yang kedua. Yuk kita banyak menggunakan lidah kita untuk berzikir kepada Allah, untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertabarik. Ya. Baik. Golongan yang ketiga kata Nabi, Mu'imil ji'an. Mu'imil ji'an itu artinya orang yang tukang memberi makan kepada orang yang lapar. Ada orang di bulan suci Ramadan jam 12 siang datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Mu'alim, Pak Guru, saya dulu pernah ngaji, katanya ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Di antaranya yang ketiga mut'imil ji'an, yaitu orang yang tukang memberi makan kepada orang yang lapar. Pak Ustadz, ini bulan apa Pak Ustadz? Bulan Ramadan.
Jam berapa? Jam 12. Pak Ustaz saya lapar, kasih makan dong. Goblok lu. Boleh ngasih makan, boleh ngasih minum, makanan minuman kepada orang yang sedang berpuasa boleh, tapi jangan juhur, membuat orang puasa batal. Nanti maghrib, kira-kira 10 menit menjelang maghrib, itu kita anterin makanan tuh, minuman, tuh anterin. Nanti apa dia dimakan, diminum, pas duduk maghrib, gede pahalanya itu. Nah maksudnya ke sana, jangan ngasih makannya juhur-juhur. Dosa itu mah, kecuali kalau di selain bulan Ramadan boleh mau ngasih makanan minum juhur juga. Nah orang yang tukang ngasih makan kepada orang yang lapar, maksudnya orang dermawan, orang yang suka berbagi rezeki kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang hidupnya susah, kepada orang-orang yang telantar. Kita punya rezeki lebih, tuh jangan lupa fakir miskin tetangga kita yang melarat, anterin makanan, gitu maksudnya. Sholat yang kita kerjakan belum membuat Allah senang, karena kita sholat bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Nah yang membuat Allah senang kita berbagi rezeki sama fakir miskin, berbagi rezeki sama orang lain. Jadi gimana caranya supaya kita punya rezeki lebih, kemakan sama orang lain, bukan di dalam usaha ngumpul. Nah, itu golongan yang ketiga, mut'imil jihan. Orang dermawan lah. Kata Nabi, as-sahyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, wa ba'idu minan nar. Orang yang dermawan, orang yang tukang berbagi rezeki kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin, itu sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan manusia, sangat dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Sebaliknya, lawan daripada sahih, lawan daripada dermawan, daripada berihan apa? Bakhil, kikir, pelit, medit, buntut kasiran, merecet koneng, merek hese, lamun cari teke, cap jahe lah, cap jahe. Nah orang yang bakhil, kata Nabi, al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari manusia. Artinya manusia nggak suka kepada orang yang pelit, jauh dari surga dan dekat dengan api neraka. Nih, Bapak pernah dengar nggak di surga ada sebuah pohon? Nama pohonnya Sajaratus Sahih, pohon dermawan. Nah itu pohon dermawan, Sajaratus Sahih, itu ranting-rantingnya itu ngerumpai atau menjorok ke alam dunia. Jadi di alam dunia ini banyak ranting-ranting daripada pohon dermawan yang ada di surga. Nah, barang siapa yang memegang satu ranting dari ranting pohon itu, maka dia akan masuk ke surga. Karena pohonnya ada di surga, dia akan ketarik ke surga. Dan juga di neraka ada pohon sama, namanya pohon Sajaratul Bakhil, pohon pelit, pohon kikir. Nah pohon tersebut juga sama, ranting-rantingnya ngerumpai, menjorok ke alam dunia. Di alam dunia ini banyak ranting-ranting pohon Sajaratul Bakhil. Nah barang siapa yang memegang satu ranting dari ranting pohon itu, dia akan ketarik ke neraka. Begitu maksudnya. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Qasim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin ditarik ke surga, ya jadilah kita orang dermawan. Kalau kita ingin ditarik ke neraka, ya jadilah anak buah si Korun. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Nah gitu dong, terusin dong. Ulangi. Yang kompak. Terusin ya. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Nah, gitu.
namun terlebih panik daripada si Korun mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Dia bersolawat dulu di bulan Saban, kita perbanyak solawat. Barang siapa yang memperbanyak solawat di Saban, itu tandanya ia akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Yuk kita bersolawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Perbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Orang yang memperbanyak di bulan Sya'ban, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Itu golongan yang ketiga. Siapa? Mu'imil jihad. Orang yang tukang memberi makan kepada orang yang kelaparan atau lapar. Maksudnya orang dermawan, orang yang suka berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi rezeki. Jadi rezekinya nggak dimakan sendiri, tapi rezekinya juga dimakan orang lain, terutama dimakan oleh para fakir miskin. Iya mah, kumaha rezeki di dahat ustaz lagi kubur dan pernah kadahar. Luar biasa nauzubillah min dzalik. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terakhir yang keempat. Udah jam 9 lewat. Washaimina fi sahri Ramadan. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh para penghuni sorga di dalam sorga, kedatangannya sangat ditunggu-tunggu dinanti-nanti adalah orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan atas dasar iman, ikhlas semata-mata karena Allah, maka seluruh dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Bersih dosanya. Kalau dosanya bersih diampuni, pasti dia akan dimasukkan ke surga karena udah nggak ada dosanya. Selagi kita ada dosa, itu belum berhak masuk surga. Karena surga itu kata Nabi, annal jannata najibun kata najaku, bahwa surga itu adalah tempatnya orang yang bersih, tempatnya orang yang suci dari dosa. Maka bersihkanlah diri kalian dari dosa. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dengan cara bertaubat kepada Allah, berbanyak istighfar, banyak melakukan amal soleh. Insya Allah dosanya habis. Ibarat kopi 1 gelas, kopi kapal api warnanya hitam 1 gelas. Kemudian kita tuangkan tuh air mineral aqua 1 botol. Kira-kira nanti hitamnya berkurang nggak? Berkurang. Tapi masih ada kan? Tuangin lagi sebotol habis. Tambah berkurang nggak? Terus tuangin terus sampai berbotol-botol. Lama-lama bening nggak? Bening. Itu maksudnya yang dimaksud kata Nabi. Jadi perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah bersedekah, berzikir, bersolawat dan sebagainya. Karena kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sekarang itu akan dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan di masa-masa yang lalu. Ibarat segelas kopi kapal api berwarna hitam dihantam oleh air putih, lama-kelamaan airnya habis tuh, airnya bening semuanya. Gitu. Itu golongan yang keempat. Nah, puasa Ramadan ini bisa membakar dosa kita. Ramadan kalau ditasrif menurut tasrif istilah dalam ilmu sorof, tasriful istilahi, diambil dari kata Romado yarmudu Romdon. Romdon itu masdar ghair mimi. Itu maknanya Ramadan itu maknanya al-ihtiraqud junub.
Jadi Ramadan itu bisa mengandung arti al-itiraqu junub, artinya bulan pembakaran dosa. Jadi orang-orang yang melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, dia sedang melakukan proses pembakaran dosa. Sedang melakukan proses pembakaran dosa. Dosa yang dibakar dengan puasa. Makanya kalau lagi puasa rasanya panas enggak? Panas, hawa panas. Aruda, Bayungyang, panas. Itu tandanya kita lagi membakar dosa-dosa kita. Nih, tumpukan kayu bakar, suluh yang kering, kemudian kita siram dengan bensin atau dengan minyak tanah, kemudian kita bakar dengan korek api, terbakar. Lama-lama itu habis ya tuh. Tumpukan suluh. Habis jadi apa? Jadi abu. Nah sama, yuk kita bakar dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan. Tapi orang Islam yang tidak berpuasa Ramadan, itu yang dibakar di akhirat nanti bukan dosanya, badannya, tubuhnya yang dibakar di neraka gara-gara nggak puasa. Kalau kita berani meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, nggak usah sebulan, nggak usah setengah bulan, nggak usah 10 hari, nggak usah 5 hari, nggak usah 3 hari, nggak usah 2 hari, 1 hari saja kita tinggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, kita nggak berpuasa, hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Kita nggak berpuasa Ramadan hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Nah, menentang perintah Allah. 1 hari kita nggak berpuasa Ramadan, tubuh kita dibakarnya di neraka nanti 500 tahun. Tinggal milih, mendingan dibakar di neraka 500 tahun, apakah mendingan dibakar dosa-dosa kita dengan berpuasa? Tinggal milih. Saya milih mau membakar dosa-dosa saya dengan cara berpuasa, karena Ramadan mengandung arti al-itiraqu junub, bulan pembakaran dosa. Ramadan disebut juga bulan taubat. Karena orang yang puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih 1 bulan penuh, itu dia diampuni dosa seperti orang yang bertaubat. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba, kata Nabi. Orang yang